Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Berjumpa kembali dalam kuliah digital bersama saya Destanul Aulia, SKM, MBA, MEC, PhD. Pada kuliah digital kali ini saya diundang sebagai ketua yakni Pemda Sumatera Utara dalam acara webinar nasional bersama Institut Kesehatan Helvetia. Para peserta webinar, para mahasiswa, para praktisi, topik yang akan kita diskusikan pada webinar nasional ini adalah berhubungan dengan peran ahli kesehatan masyarakat di masa pandemi. Topik yang ingin kita diskusikan sesuai dengan arahan dari panitia, ada 5 yang akan kita bincangkan. Pertama, bagaimana gambaran kasus COVID-19 di era PPKM. Kemudian bagaimana penentuan level PPKM. Kemudian bagaimana penerapan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah di era PPKM. Kemudian bagaimana peran profil kita sebagai ahli kesehatan masyarakat miracle di era PPKM. Kemudian apa yang menjadi tantangan ahli kesehatan masyarakat di era Society 5.0. Para peserta webinar yang kami banggakan dan kami hormati, bahwa saat ini PPKM masih diperpanjang karena PPKM dinilai efektif menurunkan kasus COVID-19. Pemerintah memilih menerapkan PPKM dibandingkan lockdown karena PPKM memperhatikan kondisi lapisan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam. Jadi pada tahun 2020, kebijakan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Kemudian pada tahun 2021, kebijakan pemerintah mendorong pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau kita kenal dengan PPKM. Para peserta webinar, sebenarnya 2 metode ini dapat kita ibaratkan sebagai sebuah filter atau metode saringan. Ya. Jadi yang membedakannya, kalau PPKM itu filternya atau saringan itu dibuat berstandar nasional. Artinya yang memutuskannya itu adalah pemerintah pusat. Tapi kalau PSBB itu saringan atau standar yang dibuat oleh pemerintah lokal. Jadi standarnya pun adalah lokal. Nah, dari 2 saringan ini, pendekatan ini, dilihat bahwa PPKM adalah lebih efektif. Untuk itu pada webinar ini kita lebih banyak memfokuskan pada PPKM yang dilakukan oleh pemerintah. Ada beberapa mode yang diberlakukan oleh pemerintah dalam penanganan kasus COVID-19 di era PPKM ini. Yang pertama adalah PPKM itu sendiri, yaitu sebuah model pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi berfokus pada beberapa sektor, yaitu tempat kerja atau perkantoran, kegiatan belajar mengajar, restoran atau tempat makan, mal atau pusat perbelanjaan. Kemudian level saringannya ditingkatkan lagi dari PPKM, ditingkatkan lagi menjadi PPKM mikro, yaitu pendekatan PPKM tapi berbasis mikro, yaitu mengatur sampai dengan tingkat rukun tetangga. Kemudian ditingkatkan lagi PPKM-nya menjadi PPKM darurat. Ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang dilakukan selama ini. Kemudian karena kita perlu menyesuaikan
dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia, dan kita perlu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan COVID-19 dengan kemampuan suatu daerah, maka PPKM dirumuskan dalam bentuk level, sehingga muncullah PPKM level 1, PPKM level 2, PPKM level 3, dan PPKM level 4. Jadi ada 4 model PPKM, PPKM itu sendiri, PPKM mikro, PPKM darurat, dan PPKM level 1, 2, 3, dan 4. Para peserta webinar nasional yang kami hormati, para mahasiswa, para praktisi, dan para Bapak Ibu dosen sekalian, kita akan menggambarkan bagaimana perkembangan kasus COVID-19 itu di era PPKM ini. Nah, kalau kita lihat PPKM ini tadi ada 4 model, sehingga kita bisa lihat apa yang digambarkan, yaitu levelnya, kemudian mulainya, kemudian hingga, apa payung hukumnya, dan bagaimana kriterianya. Jadi yang pertama adalah PPKM. PPKM itu ada tahap 1, ada tahap 2. Ini diperlakukan di 7 provinsi. Kemudian berubah menjadi PPKM mikro. PPKM mikro ada PPKM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga 12. Nah, ini diperlakukan secara bertahap. Sama juga ada mulainya kapan, hingganya kapan, dasar hukumnya kapan, dan wilayah-wilayahnya kapan. Dan terakhir PPKM mikro yang ke-12 ini itu diperlakukan secara nasional, jadi secara bertahap. Jadi 7 provinsi, kemudian naik 15 provinsi, kemudian naik pada 20 provinsi, naik pada 25 provinsi, naik pada 30 provinsi, dan akhirnya berlaku secara nasional. Setelah kita menggambarkan bagaimana model PPKM itu sendiri dan bagaimana model PPKM itu dikaitkan dengan perkembangan kasus COVID-19, dan memang akhir-akhir ini kita menunjukkan tren yang menurun, tetapi kita berharap bahwa masyarakat tetap waspada, tetap melakukan prokes. Nah, berikutnya perlu kita mendiskusikan sebenarnya bagaimana pemerintah dalam hal ini menentukan level PPKM, ya. Jadi PPKM yang disesuaikan itu akan diurutkan menurut levelnya. Jadi dilakukan level assessment di masing-masing kabupaten atau kota. Dan penentuan level ini didasarkan kepada standar WHO. Dan level assessment ini menggambarkan situasi pandemi dengan mengukur laju transmisi virus dibandingkan dengan kapasitas respon. Kemudian juga menggunakan kasus konfirmasi harian, tingkat bor, dan pencapaian vaksinasi. Jadi singkatnya ada 6 indikator yang digunakan, yaitu angka kasus konfirmasi positif, angka kematian, kasus aktif, rasio kasus positif, tracing, dan tingkat keterisian tempat perawatan. Dan sekarang yang terakhir ini juga ditambahkan satu lagi, yaitu capaian vaksinasi dalam PPKM. Jadi kalau daerah itu menginginkan turun dari level 3 ke 2, itu diharapkan 50% vaksin dosis 1 dan 40% vaksin untuk lansia. Kalau PPKM level 2 turun ke level 1, diharapkan 70% vaksin dosis 1 dan 60% vaksin lansia. Jadi inilah yang menjadi indikator untuk menentukan level PPKM di kabupaten, kota, atau provinsi. Jadi intinya dilakukanlah penilaian dan assessment level pada tahapan-tahapan level PPKM tersebut. Nah, jadi penentuan level PPKM dapat kita gambarkan bahwa level 1, level 2, level 3, level 4, misalnya dengan kriteria insiden itu bisa kita kategorikan rendah untuk level 1,
sedang untuk level 2, tinggi untuk level 3, dan sangat tinggi untuk level 4. Kemudian bagaimana dengan angka kasus konfirmasi positif COVID-19 per 100.000 penduduk per minggu? Jadi kalau dia dikatakan level 1 itu lebih kecil dari 20 orang, level 2 20 sampai 50 orang, level 3 50 sampai 100 orang, level 4 di atas 100 orang. Kemudian kejadian rawat inap di rumah sakit dibandingkan 100.000 penduduk itu harus lebih kecil dari 5, itu masuk pada kriteria level 1, lebih kecil dari 10 orang masuk pada level 2, level 3 10 sampai 30 orang, level 4 di atas 30 orang. Kemudian bagaimana dengan angka kematian per 100.000 penduduk? Lebih kecil daripada 1 orang itu masuk level 1, lebih kecil daripada 2 orang masuk pada level 2, lebih kecil dari 5 orang masuk pada level 3, dan lebih besar dari 5 orang masuk pada level. Kemudian kita juga bisa menunjukkan bahwa setiap level ini tentunya juga sudah ditetapkan apa yang menjadi kriterianya. Misalnya untuk pekerjaan non esensial, work from office, ya. Kemudian pekerjaan esensial dibagi 2 shift, kemudian toko atau pasar rakyat selain kebutuhan sehari-hari, pusat perbelanjaan di seperti mall dan plaza. Nah, ini sudah ditentukan. Jadi kalau suatu daerah itu masuk level 1 seperti WFO-nya 75%, masuk level 2 WFO-nya 50%, masuk level 3 work from home-nya 100%, masuk level 4 work from home-nya 100%. Jadi level-level ini menunjukkan tingkat keparahan. Jadi kalau semakin tinggi tingkat keparahan atau semakin tinggi kasus COVID-19-nya, maka filteringnya pun akan semakin tinggi. Jadi inilah gambarannya yang dapat kita ambil dari penentuan level ini. Jadi ada banyak lagi yang ditentukan dalam kriteria itu, yaitu pedagang kaki lima, kemudian warung makan, PKL, restoran dan di ruang tertutup, kegiatan belajar mengajar, dan tempat ibadah atau yang lainnya. Jadi kita harapkan bahwa model ini dapat kita ketahui dalam semua lapisan masyarakat, sehingga kita ready untuk menghadapi berbagai macam level-level dalam PPKM. Jadi setelah kita menggambarkan bagaimana model PPKM dan kita sudah menggambarkan bagaimana penentuan level PPKM dan kita sudah menggambarkan bagaimana kriteria yang harus dijalankan kabupaten jika dia memperoleh level dalam PPKM ini. Nah, apa yang sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan di dalam perkembangan ini? Ini adalah sebuah model yang harus kita beradaptasi. Artinya model ini bisa kapan-kapan saja menimpa suatu daerah. Bisa levelnya menurun dan bisa juga levelnya semakin naik. Artinya kita harus selalu berwaspada, kita harus selalu menilai indikator-indikator ini, dan kita harapkan bahwa pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan juga negara mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dalam setiap model PPKM ini agar kita bisa tangguh untuk menghadapi COVID-19 ke depan. Dan mungkin ada mutasi-mutasi dari COVID-19 ini, artinya masyarakat, keluarga sudah dapat beradaptasi. Tentunya para peserta webinar yang kami hormati, apa yang menjadi peran penting apapun lingkat atau level PPKM-nya adalah prokes. Nah, di dalam masa PPKM ini ada 5 prokes yang kita kenal dengan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi 5 protokol kesehatan ini menjadi indikator untuk kita mengevaluasi bagaimana kesiapan daerah untuk menghadapi COVID-19 ini. Nah, dalam penerapannya tentunya kita bisa melihat laporan-laporan media seperti yang kita lihat di dalam penampilan slide ini, bahwa beberapa media menunjukkan PPKM itu harus diikuti oleh kesadaran masyarakat dan dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini dia. Artinya apapun filter yang dibuat semakin ketat, kalau tidak didukung oleh
kesadaran masyarakat ini akan sia-sia. Jadi banyak media-media dan para pemerhati, para peneliti mengungkapkan perlunya kesadaran masyarakat untuk terus disiplin menjaga protokol kesehatan. Ini menjadi sebuah perisai, sebuah pelindung bagi masyarakat. Kemudian juga dilaporkan dalam penerapan protokol kesehatan ini bahwa pada masa PPKM level 4 masyarakat itu harus aktif lakukan perubahan-perubahan. Jadi kalau pada level 4 itu level yang paling tinggi, level yang paling mengkhawatirkan. Nah, pada level inilah sebenarnya diharapkan akan terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dalam perilaku menuju hidup bersih dan sehat. Sehingga jika masyarakat itu bisa tangguh, maka dia akan bisa menghadapi level-level yang lebih rendah, itu 3, 2, 1. Tetapi jika masyarakat belum patuh, masih ditemukan pelanggaran prokes yang tinggi, maka perpanjangan PPKM harus terus dilakukan, sehingga kita perlu sekali lagi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan prokes. Nah, apa yang dilihat lagi dalam beberapa laporan media dalam penerapan protokol kesehatan di era PPKM ini menunjukkan bahwa laporan dari Satgas COVID-19 selama PPKM Jilid 1 banyak masyarakat yang tak patuh terhadap protokol kesehatan. Kemenkes juga menyebutkan mobilitas masyarakat justru meningkat selama PPKM dan banyak yang melanggar prokes. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat kita perlu didorong untuk lebih sadar, lebih taat, lebih disiplin terhadap prokes. Karena itulah yang menjadi perisai yang kuat. Nah, ini kita gambarkan dalam raport kepatuhan protokol kesehatan saat PPKM dapat para peserta webinar perhatikan. Yang pertama ialah abai prokes di wilayah PPKM darurat Jawa Bali sekitar 5,5%, kemudian di luar Jawa lebih tinggi yaitu 12,7%, kemudian laki-laki cenderung untuk lebih lalai dalam prokes, kemudian ada beberapa yang terkena atau terpapar dengan prokes tetapi mereka tetap lalai, yaitu 7,8 belum pernah kena COVID-19, 5,9 pernah positif COVID-19, tapi mereka tetap lalai. Jadi kita lihat bagaimana komposisi muda dan lansia ini dapat kita gambarkan bahwa usia 17 sampai 30 tahun itu 9,9%, 31 sampai 45 7,1%, kemudian 46 sampai 60 5,1%, usia 60 8,2%. Jadi kita lihat bahwa usia-usia produktif kita itu lalai dalam pelaksanaan prokes. Jadi ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bahwa masyarakat itu perlu kita dorong agar patuh kepada prokes yang sudah kita terapkan. Ya, berikutnya adalah penerapan protokol COVID-19 di berbagai tempat. Di sini menunjukkan bahwa banyak sekali masyarakat yang abai menjalankan prokes di pasar, kemudian yang kedua di kantor, yang ketiga di jalan umum, di rumah, dan di kedai. Jadi paling banyak orang mengabaikan di pasar. Kemudian kalau kita lihat ini beberapa model penerapan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah di era PPKM, di mana penerapannya yang dilakukan oleh pemerintah, banyak pemerintah melakukan kerjasama dengan 11 platform layanan telemedicine, kemudian Kementerian Kesehatan mengizinkan dilakukan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil, kemudian juga Kementerian Kesehatan telah menetapkan penurunan harga tes COVID-19, dan juga penerapan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah di era PPKM. Yang penting adalah bagaimana bisa menyukseskan kebijakan tersebut sehingga diharapkan bahwa masyarakat dapat melaporkan kasus yang ada, masyarakat bersifat sportif, masyarakat mematuhi persyaratan, masyarakat mendukung dan mengikuti vaksinasi, dan kita mampu melakukan isolasi terpusat ataupun mandiri. Nah, para pemirsa yang hadir pada webinar ini, yang berikutnya ialah bagaimana penerapan profil kita sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat. Ini tentunya kita masih ingat kita punya profil miracle, yaitu manager, inovator, researchers, apprenticer,
komunitarian, leader, dan edukator. Jadi profil ini sebenarnya bisa kita mainkan peran yang lebih besar dalam era PPKM ini, di mana kita ketahui di dalam era PPKM ini fungsi-fungsi preventif adalah menjadi ujung tombak, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan promosi kesehatan, perlindungan khusus, bagaimana kita bisa melakukan diagnostik dini dan pengobatan yang paripurna, bagaimana kita bisa membatasi kecacatan, dan bagaimana proses-proses rehabilitasi yang tujuannya sebenarnya ialah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip protokol kesehatan, meningkatkan status kesehatan, dan mencegah kesakitan, keparahan, kecacatan, dan kematian. Nah, skill yang dibutuhkan adalah kita mampu menjadi pembelajar, kita mampu kreatif, kita mampu fokus, kita mampu berinovasi, kita mampu berkomunikasi, kita mampu menyampaikan gagasan, kita mampu memberikan kesadaran kepada nilai-nilai budaya, kita berpikir kritis, dan kita bisa memimpin, dan terakhir ialah bagaimana kita bisa mempunyai kecerdasan emosional. Ini adalah skill yang dibutuhkan oleh seorang ahli kesehatan masyarakat, dan bagaimana peran tenaga kesehatan masyarakat tentunya dapat kita sesuaikan pada semua level yang ada. Level individu, yaitu kita berkomunikasi terhadap resiko dan edukasi individu perilaku untuk sehat untuk lawan COVID-19. Bagaimana kalau di keluarga kita bisa berkomunikasi untuk mengedukasi individu dan juga keluarga. Bagaimana dia kalau di level masyarakat dan puskesmas kita bisa berkomunikasi, mengedukasi, kita bisa melakukan kontak tracing, kemudian kita bisa memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Kemudian bagaimana jika ini terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, maka kita bisa berperan melakukan pengolahan data, pengolahan sistem informasi, pengembangan kebijakan dan program pencegahan, memimpin program penanganan COVID-19, dan kemudian bagaimana intervensi yang kita lakukan di pemerintahan umum, dunia usaha dan kerjasama, kita bisa melakukan advokasi, kita bisa berkomunikasi kepada publik, dan kita bisa membangun kerjasama, kolaborasi, dan aliansi. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti pada minggu ini kita yakni Sumatera Utara akan melakukan vaksinasi massal, di mana vaksinasi massal kita ini kita peruntukkan pada masyarakat yang rentan. Siapa itu? Yaitu masyarakat dengan disabilitas, lansia, orang dengan gangguan jiwa, dan juga masyarakat pengungsi yang menjadi kelompok-kelompok rentan dalam penyebaran COVID-19. Kemudian kita sebagai anggota yakni Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat di level yang muda, ada beberapa aktivitas yang mungkin kita bisa lakukan, yaitu kita bisa mengidentifikasi dan menganalisis masalah kesehatan masyarakat yang terjadi di masa COVID-19, kita bisa mengidentifikasi masalah terkini, kita bisa mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat lainnya, kita bisa menganalisis hingga memberikan rekomendasi tertulis kepada stakeholder terkait. Kemudian kita bisa mengevaluasi program dan menemukan strategi-strategi yang efektif untuk mengembangkan program kesehatan di masa pandemi COVID-19. Seperti apakah itu? Yaitu program yang saat ini sudah berjalan, bagaimana efektivitas program, jika terjadi masalah dalam pelaksanaan program, bisa dilakukan analisis. Kemudian yang paling penting ialah bagaimana efektif, efisien dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang ada. Ketiga, kita bisa mengkomunikasikan program, data dan informasi tentang COVID-19 dan isu kesehatan masyarakat. Seperti apa? Dengan menyebarluaskan informasi program pemerintah, meluruskan informasi yang salah, dan menampung saran dan masukan dari masyarakat. Kemudian yang keempat, kita bisa menilai efek kebijakan dan program pada populasi dan budaya, yaitu melakukan penilaian penerimaan program dari masyarakat, mengklasifikasi berdasarkan budaya masyarakat, dan merumuskan solusi perbaikan program sesuai dengan budaya. Dan yang kelima adalah mengembangkan kemandirian dan melibatkan keterlibatan komunitas, yaitu menambah pelaku komunikator, memberdayakan lokal hero. Jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk memberikan awareness, memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang bisa memberikan role model kepada masyarakat dalam perang terhadap COVID-19 ini. Kemudian kita berfokus pada keberlanjutan. Dan yang keenam ialah mengembangkan ilmu, penelitian, dan praktek yang terkaitan dengan ilmu kesehatan masyarakat dan COVID-19. Yaitu kita selalu mengupdate informasi terkini, menelaah informasi kesehatan, menciptakan inovasi kesehatan, dan membuka forum-forum diskusi dengan teman sejawat. Kemudian kita meningkatkan keterlibatan pengelolaan dana kesehatan komunitas
masyarakat dan pemerintah. Dengan apa? Dengan mendorong komunitas untuk paham mengelola dana, menggerakkan dukungan dana bersumber dari komunitas. Kita lihat bahwa masyarakat Sumatera Utara ini sekarang dikelompokkan kepada masyarakat yang tinggi punya minat sosialnya, kaum filantropisnya, dan ini bisa menjadi satu sumber pembiayaan pada masa yang akan datang. Kita harus mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi dana kesehatannya. Kemudian yang ke-8 yaitu menciptakan peluang kolaborasi antara profesi, seperti membangun jejaring dengan profesi kesehatan lainnya, membangun jejaring lintas profesi dan non kesehatan, meningkatkan perhatian profesi dan non kesehatan untuk berpartisipasi dan membentuk perkumpulan. Jadi itu adalah peran-peran yang bisa dilakukan oleh profesi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, dan itu sebenarnya sudah terjadi para peserta webinar yang kami hormati. Jadi kita sangat aktif untuk membuat acara fokus diskusi. Kita juga sangat aktif untuk membuat survei online. Kita sudah membuka konsultasi online, penyuluhan online, membentuk peer edukator, memunculkan local hero, menulis artikel kesehatan, fundraising, membentuk virtual health community, membentuk channel akun media sosial, dan mengembangkan digital application. Dan semuanya ini sudah terjadi. Dan satu yang paling penting bahwa kita adalah dalam era masyarakat yang masuk pada level era society 5.0, di mana pada era society 5.0 ini merupakan suatu konsep di mana manusialah yang menjadi basis teknologi. Dan awal kemunculan era society 5.0 ini adalah dari negara Jepang, dan konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakannya sebagai basis pengetahuan modern untuk melayani kebutuhan manusia, dan tujuannya ialah untuk mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia dalamnya benar-benar menikmati hidupnya dan merasa nyaman. Dan era 5.0 ini merupakan suatu program di mana inovasi yang dilakukan bukan semata hanya mengenai inovasi teknologi, tapi melainkan apa yang menjadi kebutuhan dan masyarakat. Sehingga kita perlu menambahkan kompetensi SKM, sarjana kesehatan masyarakat atau ahli kesehatan masyarakat di era society 5.0 itu. Yang pertama adalah literasi humanitas, yaitu kemampuan kepemimpinan, leadership, dan bekerjasama dalam tim, yaitu teamwork. Kemudian bagaimana kita bisa literasi data, yaitu memahami untuk membaca, menganalisis, menggunakan data-data informasi, big data di dalam dunia digital, serta mampu memanfaatkan sistem informasi e-government. Kemudian bagaimana kita bisa literasi teknologi, di mana teknologi IT menjadi ciri utama di era society 5.0 ini. Jadi para pemirsa, para praktisi, para peserta webinar yang kami hormati, apa yang kita harapkan pada diskusi ini, bahwa era PPKM ini adalah era yang sangat berdinamika, era yang sangat berfluktuasi, sehingga kita memerlukan pemimpin atau leadership yang bisa memahami signal-signal tadi. Signal-signal itu harus kita pelajari untuk memberikan evidence base, sehingga seorang pemimpin bersama masyarakatnya bisa menyesuaikan, bisa adaptif terhadap fenomena-fenomena terjadi, termasuklah fenomena dalam COVID-19 ini. Jadi ke depan pemimpin itu harus adaptif, pemimpin itu harus bisa agility, artinya dia bisa lincah untuk mengambil keputusan-keputusan berdasarkan eviden-eviden yang terjadi. Demikianlah yang bisa kita diskusikan pada acara webinar nasional ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman atau gambaran yang penting bagaimana kepemimpinan di masa depan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, kabupaten yang sehat, provinsi yang sehat, dan negara yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.